Saya terakhir ketemu Buya itu tanggal 20 Mei ya, menjenguk beliau di PKU Gamping. Ada Pak Haidar, ada Pak Dr. Agus Taufikur Rahman juga. Waktu itu memang saya lihat Buya nampak lebih segar, lebih bugar, wajahnya juga bercahaya, tidak nampak pucat, dan nada bicara juga lebih jelas begitu meskipun pakai oksigen waktu itu. Saya tanya ke Buya, gimana Buya makannya? Ya makannya bagus kok. Saya udah minta sate, cuma Hafid nggak boleh aja saya makan sate. Jadi kita ketawa semua di situ kan. Jadi Buya dalam kondisi begitu pun itu soal makanan itu tetap beliau ini semangat, termasuk soal sate gitu ya. Cuma kita bilang Hafid itu putra beliau satu-satunya melarang keras supaya Buya jangan dulu makan sate gitu. Itu kita ketawa semua di situ. Nah, terakhir sebelum kami pergi itu, tiba-tiba Buya bilang begini, siapa di antara kita yang bisa berdoa ya? Tolong doakan dulu. Itu kita beberapa detik agak tertegun tuh ketika Buya bilang begitu. Akhirnya ada Pak Dr. Agus setelah yang memimpin doa ya, kita yang mengamini. Kemudian setelah di luar di lobi PKU, Pak Haidar bilang bahwa ini tidak biasa ya, Buya ini minta kita berdoa di akhir pertemuan. Nah, ya kita sih sudah merasa tapi kita nggak sampaikan. Tapi kurang lebih itu interaksi saya terakhir, dan sebelum pulang waktu itu saya minta izin kepada beliau untuk memegang tangannya. Karena saya pikir saya akan pergi pulang ke Jakarta, jadi ya ini mungkin saya harus bersentuhan langsung, dan beliau tersenyum waktu itu. Baru tanggal 27 Jumat pagi ya kita mendengar berita yang sangat menyedihkan. Nah, soal sedikit saja, memang tadi Pak, saya ada beberapa tokoh yang memang menginspirasi Buya dalam perjalanan hidupnya, termasuk juga mempengaruhi cara perilaku beliau, baik secara pribadi, secara sosial, termasuk sikap politik. Tadi Mas Najib sudah menyebut nama Bung Hatta ya, dan memang ini sosoknya ini sangat besar sekali pengaruhnya di dalam pola pikir beliau, alam pikiran beliau, termasuk dalam sikap politiknya beliau. Salah satu hal yang beliau sesalkan dari Bung Hatta adalah kenapa Bung Hatta bercerai dengan Bung Karno. Dari awalnya duit tunggal menjadi duit tanggal kan. Nah, beliau selalu bilang, andai kata Bung Hatta mau bersabar sedikit saja, tidak mengundurkan diri, mungkin akan lain cerita ini Bung Karno. Itu satu hal yang sering disampaikan oleh Buya, dan beliau sering, oleh karena itu dalam banyak kesempatan beliau sering bilang, kita ini kaum politik orang Islam ini harus lebih luwes ya, luwes, tidak gampang patah. Nah itu nampaknya menjadi salah satu benang merah ya, dari pergaulan beliau dengan banyak kalangan, termasuk juga dengan kalangan politisi, dan juga ini menjelaskan bagaimana relasi beliau selama ini dengan negara, dengan kekuasaan. Memang ada kemarin Mas Hajri kan di WA Group sempat bertanya tuh, apakah betul Buya ini seorang moralis par excellence ya, gitu. Ini pertanyaan yang menantang dan saya pikir butuh elaborasi. Tetapi kalau dibilang bahwa moral itu memperjuangkan nilai tanpa kepentingan, saya dan tanpa kepentingan, saya pikir Buya ini ya punya kepentingan. Tadi Mas Ali sudah menyinggung, Buya ini kan mengidolakan Arnold Toynbee ya. Dan pendekatan sejarah yang beliau anut adalah memang sejarah dengan sebuah misi. Jadi memang sikap politik, sikap moral beliau, termasuk cara beliau memandang sejarah adalah dengan sebuah misi. Ada keberpihakan terhadap nilai-nilai itu. Nah, saya sempat membaca tulisannya Pak Profesor Zainuri yang mencoba menganalisis Pak Amin, Pak Din, dan Buya. Intinya beliau mengatakan bahwa sikap kritis Pak Din dan Pak Amin itu mewakili semangat kritis yang itu bagian lumrah dari sikap demokrasi, dan posisi Buya yang itu berusaha menjembatani itu kepada pemerintahan. Nah, jadi saya lihat Pak Jainuri tulisannya ingin menjembatani
ketiga tokoh yang selama ini direpresentasikan sebagai suara politik Muhammadiyah, tentu di samping suara resmi organisasi, itu beliau baca. Maka posisi politik ketiga tokoh Muhammadiyah ini yang tidak lagi di organisasi, itu dianggap sebagai salah satu konsekuensi cara berdemokrasi seorang Muslim modernis begitu. Tentu ada perbedaan, tetapi perbedaan itu juga dilatar belakangi filosofi masing-masing. Nah, yang sering disampaikan oleh Buya itu adalah filosofi garamnya Bung Hatta kan. Jadi secara berpolitik kita orang Islam itu seyogianya lebih mengedepankan pendekatan filosofi garam. Terasa, tidak terlihat tapi terasa. Jangan terlalu menggunakan pendekatan filosofi ginju. Hemat saya ini adalah filosofi yang melandasi sikap moral dan etik beliau selama ini, termasuk di dalam hubungannya dengan negara dan pemerintahan. Mantap. Saya pikir ini banyak kesalahpahaman yang mungkin juga menerpa sebagian warga Muhammadiyah, tetapi itu hal yang wajar karena sikap politik seseorang belum tentu bisa dipahami secara utuh ya, karena apalagi era sekarang kan era potongan medsos ya. Jadi ada klik berita yang bombastis langsung dibaca, nggak baca berita, hanya baca clickbaitnya kan. Saya pikir itu Buya mungkin jadi salah satu korban dari era yang seperti sekarang, tapi itu konsekuensi logis dari seorang tokoh yang punya pikiran-pikiran yang berkembang. Terakhir buat saya, buat kita anak muda, salah satu pesan beliau adalah kita ini kalau misalnya mau berpolitik begitu, ya jangan cepat patah. Tentu ada yang kalah, ada yang menang, tapi bagaimana kita bisa menjembatani supaya tidak terisolasi. Itu. Nah, saya mengikuti bagaimana Buya termasuk yang meyakinkan di detik-detik terakhir Pak Muhajir itu harus menerima posisi Menko PMK, karena Buya berpikir bahwa itu adalah peluang yang terbaik dan kita tidak boleh patah gitu loh. Nah, itu karena memang ada aspirasi lain kan waktu itu yang berkembang, tapi kenyataannya mungkin berkata yang lain. Nah, itu termasuk beliau yang saya tahu yang meyakinkan ke PP Muhammadiyah bahwa itu salah satu peluang yang terbaik yang harus diambil oleh kader Muhammadiyah. Nah, itu jadi beberapa waktu yang lalu Pak Muhajir waktu takjiah PP Muhammadiyah kalau nggak salah ya, Pak Muhajir bilang begini, Buya ini juga di samping seorang cendekiawan dan negarawan, juga seorang politisi dan pelobi, kurang lebih itulah. Siap. Saya pikir beberapa catatan saya. Terima kasih. Tuhan menciptakan Buya Ahmad Syafi'i Ma'arif seperti sebuah karya seni indah, disukai dan dikagumi. Memandang Buya seperti membaca buku, berisi kisah kehidupan yang bersahaja, menjadi rujukan semua orang. Buya adalah bapak bagi semua, mengajarkan untuk menjadi bangsa yang bermartabat. Hari depan Indonesia, cerah atau buram, sangat tergantung kepada berhasil tidaknya kita membebaskan diri dari penyakit mental dan sosial yang menghancurkan dan membawa maut ini. Fungsikan kembali agama dan Pancasila untuk memperbaiki moral bangsa. Dorong terus aparat hukum agar tak jera dan putus harapan. Membabat korupsi sampai ke akar-akarnya, walau harus berhadapan dengan kawan. Ketuhanan, keindonesiaan, dan keimanan selalu muncul dalam setiap hembusan napas Buya. Bahwa hidup kita bersama sebagai bangsa dengan berbagai latar belakang suku, agama, dan budaya dalam tenda bangsa yang menaungi semua. Dialog dan saling menghormati harus dijaga agar kita bisa memberikan yang terbaik bagi kehidupan bangsa. Medan jihad kita terbentang luas di depan mata. Mengatasi kemiskinan, kebodohan dan kemungkaran yang membuat kita kalah, terzalimi dan tertindas. Quran mengajarkan kita untuk optimis bahwa kemenangan sejati akan mampu kita raih
yaitu dengan menebar rahmat bagi semua. Sosok Buya menciptakan rasa nyaman, teduh, dan merasa dilindungi bagi mereka yang terpinggirkan. Kalau kemiskinan bangsa ini sudah diusir sampai ke ujung sana, tidak ada masalah. Ini kemiskin itu masih bersetia bersama kita ini, itu masalahnya. Itu tidak banyak perubahan. Jadi apa yang kita bangun selama ini? Pendidikan mahal, semua mahal. Pemikiran dan gagasan Buya menyelamatkan banyak orang ketika nilai-nilai keberagaman terancam. Setiap zaman ada orangnya. Setiap orang ada zamannya. Ahmad Syafi'i Ma'arif, si anak kampung itu telah pergi. Tapi spirit dan pemikirannya tetap bersemayam di jiwa orang-orang yang mencintainya. Pesan Buya, rawat dan jaga NKRI dari sentimen etnosentrisme dan politisasi agama. Menghadapi segala macam kekerasan, ketidakberesan, persekusi, jangan diam. Sebab kalau orang yang berakal sehat, yang waras itu diam, itu yang akan menang yang tidak waras. Dan itu sangat berbahaya bagi Indonesia, bagi demokrasi kita, generasi yang akan datang. Apalagi dengan medsos yang tak terkendali. Yang penting sekarang adalah orang-orang yang normal, orang-orang yang suman seperti kita ini, jangan diam. Jangan diam. Tapi itulah hidup. Hidup tanpa tantangan itu bukan hidup. Kalau takut dengan tantangan, tidak usah datang ke muka bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, selamat jalan.